Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan mengabsen dulu kehadiran kita semuanya. Ini absen kelas kita nih ya. Tanggal hari ini tanggal 29. Abdul Aziz Ahmad Damanuri, Ahmad Firas, Alwin Amsa, Binaur Rizki, Fadil Mubarak, Askil Arafi, Iftahur Rizki, Ihsan Rida Rahman, Kamal Murtaki, Muhammad Raya Rizki, Muhammad Afriza, Muhammad Alfi Al-Hafiz, Muhammad Hafiz, ya. Muhammad Hafiz Az-Zikri. Oh ya, alhamdulillah ada Hafiz ya. Muhammad Rifki Al-Faris, Muhammad Rizki Raza Ridani. Ridani rambutnya anak panjang ya, dipotong ya. Raihan Reza, Syariful Yasir, ya. Teku Rizki Kurniawan, Ulil Arham, Zulfahmi, Zulfikar. Alhamdulillah udah usah absen. Baiklah, sekarang kita mulai pembelajaran kita hari ini adalah tentang Asmaul Husna. Maka sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan keutamaan daripada Asmaul Husna. Ada nggak yang tahu apa kita itu atau hikmah apa kita dapat ketika kita menghafal Asmaul Husna? Ada yang tahu? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, kita akan membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, yaitu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman man ihsaha dakhala al-jannah." Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Bahwa kata Rasulullah, Allah itu memiliki 99 asma atau nama. Ya, siapa yang menghafal nama Allah 99 itu dakhala al-jannah. Nah, maka dia akan masuk surga. Nah, ini kan motivasi agar kita itu jangan malas ya untuk mempelajari Asmaul Husna. Karena yang pertama janji Rasulullah, orang yang menghafal Asmaul Husna itu masuk surga. Ustaz mau tanya, kira-kira di dalam Al-Quran ada berapa Asmaul Husna? 99. Ada yang sudah hafal 99 itu? Ada? Insyaallah ya. Siapa yang sudah hafal 99? Siapa? Ada yang sudah hafal? Ada. Kalau ada coba tunjuk tangan. Jangan takut. Kalau salah jangan takut. Coba, ada yang sudah hafal? Kalau ada, silahkan bangun saat mau dengar hafalan Asmaul Husna-nya. Ada? Kan di lagu itu ada. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalid, Ya Barik, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah.
99 hafalannya itu. Maka dilanjutkan hafalan itu. Karena hikmahnya itu ya, janji Rasulullah ini, janji Rasulullah adalah kita dijadikan masuk surga. Habis itu ketika kita menghafal husna itu ada enggak perasaan kita nyaman? Ada? Perasaan kita nyaman, pikiran kita tenang. Nah, maka ini apa? Sambil duduk, kalau kita lagi apa itu? Lagi apa istilahnya? Lagi agak nggak konsen, nggak fokus, nggak semangat, maka daripada bingung-bingung kita hafal Asmaul. Pakai lagu silakan, irama akapela punya Taman Mutakin ya, silakan. Biar kita itu fresh dengan Asmaul Husna. Jadi baiklah anak-anak besar semuanya, 99 Asmaul Husna itu hari ini ya di materi kita itu hanya kita pelajari 7 Asmaul Husna. Hanya kita pelajari 7 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Afu, yang kedua Al-Razak, yang ketiga yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh Al-Hakim. Itulah 4 Asmaul Husna yang kita pelajari di bab pertama semester awal ini. Namun hari ini kita nggak belajar semuanya. Kita hanya belajar 2 Asmaul Husna, yaitu Al-Afu dan Ar-Razak. Dapat dipahami ini? Dapat ya? Karena kenapa? Dalam pembelajaran ini ya, KD yang diharapkan dari kita itu adalah kita mampu menganalisis makna dan upaya meladani Asmaul Husna 7 itu, yaitu Al-Afu, Ar-Razak, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq dan Al-Hakim. Yang terakhir diharapkan kita itu mampu menjadikan hasil analisis tentang makna dan upaya meladani Asmaul Husna. Ini diharapkan. Yang berikutnya, ini ada indikator kompetensi pembelajaran yang diharapkan daripada kita. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Jadi setelah belajar kita bisa mengartikan 7 Asmaul. Maka kalau kita belum mampu mengartikan 7 itu, berarti kita dianggap belum belajar. Yang kedua, di KD ini diharapkan kita itu terbiasa bersikap seperti dari Asmaul Husna yang 7 itu. Jadi semua sikap kita mencerminkan sikap Al-Afu, Ar-Razak, Al-Malik sampai dengan Al-Hakim. Berikutnya kita mampu menyebutkan contoh-contoh atau perilaku yang sesuai dengan 7 Asmaul Husna itu. Yang terakhir itu mampu kita jelaskan hikmah dari 7 Asmaul Husna. Ini indikator pembelajaran kita. Berikutnya, siapa mau membaca tujuan pembelajaran kita ini? Siapa yang mau membaca tujuan pembelajaran kita tentang Asmaul Husna ini? Ada yang mau? Tidak ada? Siapa yang mau? Afrija lah. Coba Afrija, coba dibaca. Tujuan pembelajaran kita untuk apa? Melalui pembiasaan sehari-hari, peserta didik terbiasa menerapkan nilai-nilai dari makna Al-Asma Al-Husna. Al-Afu, yaitu Al-Afu, Ar-Razak, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq dan Al-Hakim dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melalui membaca berbagai sumber, belajar dan informasi dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan pengertian 7 Asmaul Husna dari Al-Afu, Al-Razak, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq dan Al-Hakim. Yang terakhir,
melalui pendekatan saintifik dan metode demonstrasi serta tanya jawab atau diskusi. Peserta didik mampu menyajikan hasil analisis baik secara individu maupun kelompok tentang hubungan antara kejadian dalam kehidupan sehari-hari dengan Al-Asma' Al-Husna. Alhamdulillah. Ia ada 4 ya. Tujuan pembelajaran kita ada 4 yang telah dibacakan oleh kawan kita itu Muhammad Afri. Maka hari ini pembelajaran kita tentang Asmaul Husna ini kita akan memakan metode pembelajaran kita adalah ada metode diskusi, tanya jawab, ya, dan juga ada metode presentasi. Maka karena berhubung bel istirahat sudah berbunyi, maka kita istirahat dulu dan kita lanjutkan pukul berapa? 10.30. Berarti jam 10.30 kita sudah berada di kelas. Kita lanjutkan materi kita tentang Asmaul Husna. Baiklah, sekian dulu dari Ustaz. Pembelajaran ini kita lanjutkan setelah istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah kita sudah istirahat. Maka ini sudah masuk jam kedua dari pelajaran akidah akhlak. Langsung saja kita duduk per kelompok dan kita bagikan kelompok ini. Langsung ada Ustaz kasih lembar kerja peserta didik. Jadi setiap kelompok itu ada 1 lembar kerja peserta didik. Silakan diisi terhadap materi seperti di modul yang telah Ustaz berikan. Jadi yang Ustaz harapkan semuanya itu aktif bekerja. Seperti instruksi soal. Kalau ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan sama Ustaz. Silakan dikerjakan. Diisi LKPD itu nanti kita presentasikan hasil karya kelompok. Hasil karya kelompok langsung kita presentasikan. Ada yang perlu ditanyakan tentang LKPD ini? Tidak ada yang paham ya? Baik, kalau paham langsung dikerjakan. Ya, kerjakan dengan ikhlas, semangat, tertib dan saling menghargai. Kadang ada kawan beda pendapat, saling menghargai. Data Asmaul Husna itu boleh diambil seperti penjelasan Ustaz minggu yang lalu. Asma itu misalnya mau jelasin Asma itu isim jamak dari ismu, namanya nama-nama misalnya. Boleh. Pokoknya terserah gaya kalian. Ini siapa ketua kelompok? Kelompok 4 siapa ketua? Alwin. Kayak mana? Ada kesulitan? Enggak ada kesulitan, tapi belum ditulis apa-apa. Oh, lanjut. Kalau enggak nanti enggak siap kita. Siapa ketua? Mana ada Rayan ketua? Rayan ya belum desa, belum siap ketua. Ada bisa? Boleh. Rayan satu ya. Kalau enggak siap, ini yang kelompok Rayan. Ini siapa kedua? Mamila. Boleh. Pokoknya bekerja, sama-sama bekerja. Kalau ada kendala, tanya sama Ustaz. Jangan didiamkan. Kalau enggak ngasih aku sih. Dua ya. Al-afu dengan ar-raza. Dua aja diartikan, lain jangan dulu. Al-afu, kalau siap al-afu, Ustaz tampilkan slide di modul yang kedua tentang ar-raza. Siapkan al-afu dulu. Tentang kolom contoh perilaku, tahu isinya? Contoh perilaku, coba. Contoh perilaku itu bisa kita isi. Misalnya ini. Yang pertama al-afu. Ada kasus, ya, orang itu misalnya salah paham hingga terjadi cekcok. Namun si Ani itu dia berlapang dada dan memaafkan kesalahan kawannya. Jadi kira-kira si Ani itu dia telah mengamalkan atau mengapa? Itu maksudnya. Ya. Jadi pahami pengertian, maka kita
kita bisa membuat contoh yang sesuai seperti yang dikehendaki oleh Rasulullah. Lima menit lagi kita presentasi. Diusahakan tugasnya itu siang. Hanya 2 yang saya minta, Al-Afu dengan Al-Razak. Kalau pengertian dengan contoh-contoh perilakunya itu. Yang 2 kolom itu. Maka perilaku kapal yakin ini telah mengamalkan dari rata. Paham? Pak. Nah, Ustaz akan panggil satu kelompok aja untuk hari ini yang sudah siap untuk presentasi, karena kalau Ustaz tunggu kan nanti habis jam nih. Ya, kita persilakan aja kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4 atau 5? Kelompok berapa mau? Kelompok berapa? 2. Kalau Ustaz tanya sama kelompok 5, bilangnya kelompok 2. Kalau Ustaz tanya sama kelompok 2, bilangnya kelompok 4. Nah, ini aja. Ustaz panggil aja kelompok 1 seperti urutan. Nah, nomor 1 setelah nomor 1, nomor 2. Ya. Silakan kelompok 1 presentasinya bangun aja di tempat kelompoknya aja. Nah, ya, presentasinya di tempat yang lain dengar. Yang lain dengar, kalau mau tanyakan boleh ke kelompok 1. Bangun ya, perkenalkan namanya, bilang mewakili kelompok 1. Anggota kelompoknya dibacakan. Silakan bangun. Yang lain dengarkan. Dan mencabut atas sesuatu. Sedangkan menurut pendapat Al-Afu adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti memaafkan. Kemudian menurut Al-Afu, Al-Afu adalah nama Allah dan ke-83 yang berarti memaafkan. Menurut internet atau link telah kami baca, Al-Afu adalah nama Allah yang berarti memaafkan segala dosa hamba-hambanya, baik itu yang kecil maupun yang besar. Kesimpulannya adalah Allah adalah Tuhan yang Maha Memaafkan. Sebagai contohnya, kami bacakan seorang Ahmad adalah pelajar
teliti dan pandai, tetapi dia berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga dia sering mendapat ocehan dan ejekan dari teman-temannya. Tetapi Ahmad bisa menangkal perilaku teman-temannya melalui sifatnya, yaitu memiliki sifat memaafkan. Jadi Ahmad adalah menaati sesuatu sifat Allah, menaati sesuatu sifat Allah, yaitu al-afu. Kemudian sifat selanjutnya adalah Ar-Razzaq, salah satu juga nama Allah dan termasuk sifat Allah yang menurut buku, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan. Kemudian menurut pendapat, Dah, yang lain didengarkan, nanti ditayangkan. kemudian menurut pendapat ulama besar itu Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu adalah Ar-Razzaq, dia yang menciptakan dan memberi rezeki. Kemudian menurut modul, Ar-Razzaq adalah salah satu daripada 99 al-Husna yang terambil dari akar kata Ra, Za, dan Wa. Menurut internet dan di Ar-Razzaq adalah nama Allah yang memiliki hati memberi rezeki. Kesimpulannya adalah Allah Tuhan yang maha memberi rezeki. Sebagai contohnya, ketika seorang Yusuf yang didatangi oleh seorang fakir miskin atau dan seseorang yang sedang berada dalam kesusahan, kemudian dia menafkahi mereka dan menyediakan mereka sebagian dari hartanya, dan dia pun menolong mereka dengan bagian hartanya untuk kemaslahatan mereka. Dan dari contoh inilah Yusuf telah menyadari salah satu dari nama Allah, sifat Allah, yaitu Ar-Razzaq. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Semoga bermanfaat dan kami akan memberikan peluang untuk bertanya. Boleh duduk dulu. Terima kasih. Dah, kasih selamat dulu buat kelompok 1. Bisa ya. Baik. Tadi alhamdulillah kelompok 1 dah mempresentasikan pengertian tentang al-afu, tentang ar-razzaq dan contoh perilaku yang sesuai dengan dua sifat itu. Ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 1? Silakan yang mau tanyakan apa saja boleh. Ada yang mau bertanya, silakan. Angkat tangannya, bilang namanya, sampaikan dari kelompok mana, sampaikan pertanyaannya jelas kepada kelompok 1. Silakan. Silakan. Ada? Ada? Jangan takut, jangan dulu. Ini kita lagi coba. Pertanyakan apa? Ada? Siapa? Ayo. Siapa? Ya. Boleh. Kelompok 3, silakan. Yang mau bertanya siapa kelompok 3? Ada. Bilang namanya dulu ya. Bilang nama, bilang kelompoknya. Pertanyaannya singkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bilang namanya. Nama Rayyan, Muhammad Rayyan. Nama Muhammad Rizki. Ya, utusan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Ada apa pertanyaannya? Bagaimana cara menerapkan sikap memaafkan? Bagaimana cara menerapkan sikap memaafkan? Itu kan? Terima kasih. Mohon dijawab. Dah. Usah
tak simpulkan ya. Ryan ingin bertanya ke kelompok 1 bagaimana cara menerapkan. Ini kan dalam bahasa lain cara membiasakan. Sikap memaafkan itu gimana? Menurut pendapat kelompok 1. Nah, mau dijawab langsung atau tunggu pertanyaan yang kedua? Yang kedua ya. Ini berhubung waktu ya, jam 11:13 kita udah habis waktu, maka mohon maaf kesempatannya cuma 1 kita berikan. Silakan langsung dijawab oleh kelompok 1. Bagaimana caranya agar kita terbiasa? Ya, terbiasa memaafkan. Bagaimana itu pendapat kelompok 1? Bangun ya, yang mau jawab bangun. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu bagaimana cara menerapkan atau membiasakan sikap berlaku. Pertama, kita harus niat kepada Allah, dan kedua kita niat niat itu ikhlas kita melakukannya. Kemudian kita tidak memilih atau memandang orang yang akan kita maafkan. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya jawaban dari kelompok 1 ya, yang disampaikan oleh anggota kelompok Zulfikar ya. Yang jawabannya Ryan. Yang pertama, niatkan ikhlas itu karena Allah. Yang kedua, jangan pilih-pilih orang yang kita maafkan. Ya, jadi harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, jangan pilih-pilih orang yang kita maafkan. Nah, itu menurut pendapat kelompok 1. Baiklah, karena berhubung waktu yang telah habis, nggak mungkin lagi kita bahas, maka saya ambil kesimpulan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, arti al-afu adalah Allah Maha memaafkan segala kesalahan hambanya. Itu pertama. Yang kedua, arti ar-razak adalah Allah Maha memberi rezeki. Maka dari 2 Asmaul Husna ini, mari kita itu mencoba. Kalau memang kita usahakan jangan ada sifat dendam. Kita berbagi, maka beruntunglah ketika Allah memilih tangan kita ini sebagai pemberi rezeki kepada makhluk yang lain. Ya, ini saja pertemuan kita hari ini. Ustaz akhiri dengan, dan Ustaz berharap kita tetap jaga iman karena kondisi ini kan lagi COVID ini. Maka yang perlu kita lakukan, yang pertama jaga iman, yang kedua jaga imun, yang ketiga tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan sering-sering mencuci tangan. Subhanakallahumma wa bihamdika.